Manchester United berhasil mengawali Liga Inggris musim 2024-2025 dengan hasil yang memuaskan. Bermain di depan pendukungnya sendiri menghadapi Fulham, Setan Merah berhasil meraih 3 poin pertama di Liga Inggris musim ini. Walaupun menang, performa Manchester United dalam pertandingan ini bukan tanpa celah. Tim asuhan Erik ten Hag masih memiliki permasalahan dalam mencetak gol. Yuk, simak bagaimana kemenangan Manchester United atas Fulham dalam pertandingan pertama Liga Inggris musim 2024-2025 dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya, serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Dalam pertandingan ini, Erik ten Hag memutuskan untuk kembali memainkan Bruno Fernandes sebagai false nine. Keputusan ini mengartikan sang pelatih kembali tidak memasang striker di starting line-up Manchester United. Sejak peluit tanda dimulainya pertandingan dibunyikan, Manchester United berusaha untuk mendominasi pertandingan. Namun demikian, justru Fulham yang mampu melepaskan shot on target ke gawang Andre Onana saat pertandingan baru berjalan 13 menit. Sedangkan shoot on target pertama bagi Manchester United baru terjadi di menit ke-29 melalui tendangan kaki kanan Bruno Fernandes. Namun tendangan pemain asal Portugal itu masih sanggup digagalkan oleh Bernd Leno yang berada di bombing star gawang Fulham. Di menit ke-34, Bruno Fernandes kembali melakukan percobaan shoot on target ke gawang Fulham. Namun lagi dan lagi, tendangan kaki kanan Bruno masih digagalkan oleh Bernd Leno. Tendangan Bruno Fernandes itu menjadi shot on target terakhir Manchester United di babak pertama, dan tetap tidak ada gol yang tercipta di babak pertama. Sehingga skor kacamata bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya paruh pertama pertandingan. Sepanjang bergulirnya babak pertama, Manchester United berhasil mendominasi pertandingan dengan unggul dalam berbagai statistik seperti shot on target, akurasi umpan, tendangan sudut, sentuhan di kotak penalti lawan, hingga memenangkan lebih banyak duel yang terjadi. Memasuki babak kedua, Setan Merah terus-menerus berusaha untuk menekan pertahanan Fulham. Mason Mount hampir membuka keunggulan bagi United di menit ke-53, namun tendangan kaki kirinya kembali digagalkan oleh Bernd Leno. Melihat timnya tidak kunjung mencetak gol, Erik ten Hag memutuskan untuk melakukan pergantian pemain di menit ke-61. Pelatih asal Belanda itu menarik keluar Mason Mount dan Amad Diallo untuk memasukkan Joshua Zirkzee dan Alejandro Garnacho. Dengan pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag ini, Bruno Fernandes kembali ke posisi naturalnya sebagai gelandang serang yang beroperasi di belakang striker, dan Joshua Zirkzee menjadi penyerang tengah. Pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag cukup berdampak bagi permainan Manchester United. Namun demikian, gol yang ditunggu-tunggu oleh publik Old Trafford baru terjadi di menit ke-87. Berawal dari pergerakan Joshua Zirkzee yang menjemput bola di lini tengah, sang pemain kemudian mengumpan bola ke Casemiro sambil berlari ke arah kotak penalti Fulham. Casemiro melanjutkan umpan tersebut ke Alejandro Garnacho dan diselesaikan melalui tendangan kaki kiri oleh Joshua Zirkzee. Walaupun sudah unggul 1 gol, Manchester United masih berusaha untuk menekan pertahanan Fulham. Publik Old Trafford hampir kembali bergemuruh di menit ke-90+3, jika saja Alejandro Garnacho berhasil menceploskan bola ke gawang Bernd Leno. Berawal dari kesalahan bek Fulham yakni Calvin Bassey dalam mengontrol bola, Marcus Rashford berhasil merebut bola dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Bernd Leno. Memahami dirinya dalam posisi yang sulit untuk mencetak gol, Rashford memutuskan untuk melepaskan umpan kepada Alejandro Garnacho yang terlepas dari penjagaan lini pertahanan Fulham. Namun demikian, tendangan kaki kiri Alejandro Garnacho yang terlalu lemah membuat ia gagal menggandakan keunggulan bagi Manchester United. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, dan Manchester United berhasil meraih 3 poin pertama mereka di Liga Inggris musim ini. Kemenangan yang diraih oleh Manchester United atas Fulham di pekan pertama Liga Inggris ini juga diiringi dengan debut beberapa pemain baru Manchester United. Mulai dari Nozair Mazraoui sebagai satu-satunya pemain anyar yang langsung dipercaya oleh Erik ten Hag untuk berada di starting line-up, pemain asal Maroko itu berhasil membuktikan dirinya memang layak untuk memperkuat Setan Merah. Bermain selama 81 menit, Mazraoui berhasil melakukan serangan dan bertahan dengan sama baiknya. Dengan akurasi umpan mencapai 92%, Nozair Mazraoui mempunyai peran penting dalam proses serangan yang dilakukan oleh Manchester United. Dilansir dari FotMob, pemain yang kini berusia 26 tahun itu juga melepaskan 7 umpan yang berhasil lolos ke sepertiga akhir lapangan Manchester United. Tidak hanya handal dalam menyerang,
Mazraoui juga memahami betul peran bek sayap kanan yang juga harus handal dalam bertahan. FOTMOB mencatat bahwa Mazraoui berhasil mencatatkan statistik yang menawan saat bertahan, seperti 100% tackle sukses sepanjang pertandingan, 2 kali melakukan clearance, 3 kali melakukan intercept, hingga 5 kali melakukan ball recovery. Selain itu, Nozair Mazraoui juga handal saat melakukan duel-duel fisik maupun udara. Dari 7 kali duel sepanjang pertandingan yang melibatkan dirinya, Mazraoui berhasil memenangkan 6 di antaranya. Walaupun hanya bertinggi badan 183 cm, Mazraoui membuktikan bahwa dirinya merupakan bek sayap yang bisa diandalkan dalam duel-duel udara. Dilansir dari FOTMOB, Nozair Mazraoui berhasil 3 kali memenangkan duel udara sepanjang pertandingan menghadapi Fulham ini. Selain Nozair Mazraoui, pertandingan pembuka Liga Inggris ini juga menjadi debut bagi 2 pemain anyar Manchester United lainnya, yakni Joshua Zirkzee dan Matthijs de Ligt. Kondisi fisik yang belum sepenuhnya prima membuat keduanya dipercaya oleh Erik ten Hag untuk bermain sebagai pemain pengganti. Joshua Zirkzee sebagaimana yang kita ketahui dimasukkan oleh Erik ten Hag di menit ke-61 untuk menggantikan Amad Diallo, dan ia berhasil mencetak gol kemenangan bagi Manchester United di pertandingan debutnya. Keberhasilan Joshua Zirkzee mencetak gol di pertandingan debutnya bersama Manchester United ini mengingatkan kita pada seniornya di Belanda yang kini menjadi asisten pelatih Erik ten Hag, yakni Ruud van Nistelrooy. Sebagaimana diketahui, Van Nistelrooy yang juga bermain sebagai striker berhasil mencetak gol dalam pertandingan debutnya bersama Manchester United. Uniknya, gol debut Zirkzee dan Van Nistelrooy itu sama-sama terjadi pada pekan pertama Liga Inggris menghadapi Fulham. Peran besar Joshua Zirkzee yang terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan menghadapi Fulham ini tidak hanya karena gol yang dicetaknya, tapi juga karena peran sang pemain sepanjang pertandingan. Walaupun berposisi sebagai penyerang tengah, ex-penyerang Bolonya itu bukanlah penyerang yang malas turun ke lini tengah untuk menjemput bola. Joshua Zirkzee membuktikan bahwa dirinya adalah penyerang yang mau membantu proses build-up tim dan tidak sekedar menunggu di kotak penalti lawan. Hal itu dibuktikan dari gol yang dicetaknya dalam pertandingan ini. Karena gol itu berawal dari peran Joshua Zirkzee yang menjemput bola di lini tengah Manchester United. Selain itu, Joshua Zirkzee juga berhasil membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang yang mampu bermain efektif di depan gawang lawan. Selama 29 menit bermain yang didapatkannya pada pertandingan menghadapi Fulham, penyerang asal Belanda itu hanya mencatatkan 1 tembakan, dan tembakan itu langsung berbuah gol untuk Manchester United. Selain Nozair Mazraoui dan Joshua Zirkzee, pertandingan antara Manchester United menghadapi Fulham ini juga menjadi pertandingan debut dari Matthijs de Ligt. Walaupun hanya bermain selama 9 menit karena baru dimasukkan oleh Erik ten Hag di menit ke-81, de Ligt berhasil membangun kemitraan yang baik bersama Lisandro Martinez di lini pertahanan Manchester United. Walaupun Joshua Zirkzee berhasil tampil efektif dengan mencetak gol kemenangan bagi Manchester United, namun pemain-pemain MU lainnya masih kurang efektif di depan gawang lawan. Sepanjang pertandingan ini, foto mencatat bahwa Manchester United melakukan 14 tendangan ke gawang Fulham, namun hanya 5 yang tepat sasaran. Bahkan salah satu peluang terbesar setan merah dalam pertandingan ini tidak mampu dikonversi menjadi gol oleh Alejandro Garnacho. FOTMOB juga mencatat bahwa Manchester United dalam pertandingan ini memiliki expected goal sebesar 2,43, yang artinya setan merah seharusnya bisa mencetak minimal 2 gol. Namun efektivitas yang rendah membuat Manchester United hanya mampu meraih kemenangan dengan mencetak 1 gol ke gawang Fulham. Permasalahan efektivitas ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi Erik ten Hag beserta para pemainnya agar tidak terulang dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Gimana nih menurut teman-teman khususnya fans Manchester United? Apakah teman-teman puas dengan penampilan Manchester United semalam? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.